Dengan saya Ritueli Daily, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Classroom sebagai sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System, atau disingkat sebagai LMS, Learning Management System. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola Google Classroom tersebut sebagai guru dan juga sebagai murid. Sebagai guru, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat Google Classroom tersebut sebagai learning management system, yaitu sebagai manajemen, sebagai suatu wadah atau tempat menyalurkan semua materi-materi yang diajarkan selama kurun waktu tertentu, misalnya 1 semester. Karena biasanya kita mentransfer materi-materi yang kita ajarkan selama ini, yaitu baik melalui email atau melalui WhatsApp atau berbagai cara lain untuk mentransfer materi tersebut. Dan saya punya pengalaman dengan ini. Dan pengalaman saya di sini adalah materi-materi tersebut akan tercecer karena dia tidak terorganisasi, dia tidak berada di suatu tempat. Nah, dengan Google Classroom ini, kita akan membuat suatu wadah, sebuah tempat di mana semua materi-materi atau tugas-tugas yang kita ajarkan selama 1 semester itu ada di suatu wadah. Sehingga pada saat nanti kita butuhkan atau muridnya membutuhkan materi itu, dia tidak perlu bingung mencari di mana materi itu, apakah sudah dikasih atau belum. Siswanya atau kita sendiri sebagai guru, kita bisa langsung saja ke Google Classroom tersebut untuk mencari materi-materi yang kita butuhkan. Ya, jadi terorganisasi. Makanya poin kedua adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan materi serta cara mengorganisasikan materi-materi tersebut supaya tersusun rapi di dalam Google Classroom. Sehingga mempermudah bagi kita maupun siswa pada saat membutuhkan materi tersebut, kita bisa mencarinya dengan lebih mudah. Kemudian nomor 3 adalah bagaimana cara menambahkan tugas atau kuis-kuis online. Dan poin selanjutnya adalah bagaimana cara memberi nilai dari tugas-tugas atau kuis-kuis yang kita kasih kepada muridnya yang juga mereka serahkan melalui Google Classroom. Dan sebagai murid, poin yang dipelajari di sini adalah bagaimana cara bergabung ke Google Classroom, kemudian bagaimana cara mengunduh atau download materi-materi yang sudah ada di Google Classroom. Terus yang terakhir adalah bagaimana cara mengerjakan tugas yang benar di Google Classroom. Ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan di video kali ini. Oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Classroom ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan dulu apa saja yang ada di Google Classroom ini, fiturnya apa saja, sehingga Anda nanti menentukan atau memutuskan apakah Google Classroom ini dibutuhkan di dalam sistem pembelajaran Anda. Oke, jadi yang pertama di sini ada nama kelasnya. Oke, di sini saya kasih nama kelasnya adalah Listening and Reading Comprehension. Ini bisa diganti sesuai dengan nama kelas yang diinginkan. Ini semua forumnya, semua materi-materi, semua kuis-kuis yang sudah dimasukkan di dalam Google Classroom ini semua ada di dalam forum ini. Dan saya tidak menyarankan siswa saya untuk melihat forum ini karena terlihat tidak terorganisasi ya. Saya biasanya menyarankan mereka untuk langsung ke menu tugas kelas, di mana ini semua materi-materi yang sudah saya masukkan ada di sini. Mulai dari sesi pertama, jadi di sesi pertama ini di tanggal segini saya sudah memberikan ini semua pelajarannya. Ini materinya sama tugas-tugasnya semua ada di sini. Dan di pertemuan kedua dan selanjutnya. Dan kalian bisa mengorganisasikan dengan cara yang lain juga. Kalau saya mengorganisasikannya berdasarkan pertemuan. Anda juga bisa mengorganisasikannya berdasarkan misalnya mingguan. Misalnya minggu pertama dari hari Senin sampai hari Sabtu misalnya. Ini semua pelajarannya dimasukkan di dalam satu tempat ini. Dan selanjutnya. Atau juga per minggu atau per jam itu terserah kalian bagaimana cara mengorganisasikannya. Sehingga nanti pada saat muridnya mengambil atau membutuhkan materi ini atau melihat soal-soal yang ada di
Google Classroom ini, dia bisa dengan mudah mencarinya berdasarkan organisasi seperti ini. Oke, ini semua saya sudah mengorganisasikannya sampai pada pertemuan ke-12. Contohnya seperti ini. Dan kita juga bisa melihat langsung di sini juga. Ini semua topiknya, misalnya hari Sabtu, misalnya tanggal 1 Agustus, saya mau lihat apa yang ada di sana. Nah, di sini ada semua di sini. Dan murid juga bisa memberikan atau bisa meninggalkan komentar di sini berupa pertanyaan atau apa, bisa juga meninggalkan lewat sini. Dan ini semua materi-materinya, siswanya bisa langsung mengunduh atau download dari sini semua. Selanjutnya yang ada di Google Classroom ini adalah ada anggota, di mana di sini ada guru dan siswanya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan gurunya, misalnya kelas ini merupakan kolaborasi antara 2 guru atau lebih misalnya. Jadi kita bisa memiliki lebih dari 1 guru juga, dan juga kita bisa melihat siswa kita di sini siapa saja, dan kita juga bisa menambahkan siswanya. Kemudian yang saya suka di Google Classroom ini adalah ada nilainya. Jadi semua tugas-tugas atau kuis-kuis yang pernah kita kasih, di sini semua terrecord atau tercatat di sini. Ada tanggalnya, ada judulnya, ini tugasnya tentang apa, ada juga nilainya, kita tinggal ngasih nilainya. Kita juga nanti bisa melihat siswa siapa saja yang menyerahkan terlambat. Ya, ini yang merah-merah ini adalah siswa yang menyerahkan tugasnya terlambat. Jadi kita tinggal ngasih skornya berapa. Nah, ini yang saya suka di sini. Karena pada saat kita membutuhkan, misalnya kita harus menyerahkan tugasnya kepada administrasi. Nah, kita tinggal mengambil hasilnya dari sini. Ini gampang sekali. Jadi sudah tercatat di sini dengan teratur. Tanpa harus, kadang-kadang kalau lewat kertas ya, kita bingung ini nilainya kemarin di mana, taruh di mana. Nah, dengan Google Classroom ini semua ada di satu wadah ini. Semua terkumpul dengan rapi. Oke, dan sekarang Anda bisa menentukan apakah Anda mau menggunakan Google Classroom ini di dalam sistem pembelajaran kalian atau tidak. Dan kalau Anda mau menggunakan Google Classroom ini, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara memulainya. Nah, untuk memulai, langkah awal yang perlu Anda lakukan adalah cara membuat Google Classroom sebagai learning management system. Cara pertama adalah dengan mengklik www.classroom.google.com. Oke, begitu Anda sudah masuk ke dalam classroom.google.com, di sini ada tanda tambah di sini ya. Kalau kita klik, ada 2 pilihan nanti, ada gabung ke kelas, diperuntukkan untuk murid yang mau gabung ke dalam suatu kelas. Kemudian sebagai guru, kita bisa mengklik buat kelas. Klik, kemudian kita menconteng ini, pertanda setuju, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita langsung menuliskan nama kelas yang kita ajarkan. Misalnya kita kasih nama kelas bahasa ya. Ini bisa diganti nanti juga sih, bisa nanti diedit. Bagian apa, boleh diisi, boleh juga kosong, tidak apa-apa. Mata pelajaran apa, ruangannya di mana. Mungkin sekarang kita mengajar di Zoom, jadi kita kasih nama Zoom aja. Ini juga nanti bisa diganti-ganti sih. Kemudian kita klik buat. Nah, tampilan pertama Google Classroom Anda nanti terlihat seperti ini. Di sini ada nama kelasnya, di sini ada temanya, kita bisa menggantinya juga. Misalnya ini kelas matematika atau sains, misalnya kita bisa memilih tema seperti ini. Atau kita bisa juga, kalau misalnya Anda memiliki gambar sendiri, juga bisa dengan cara upload foto juga bisa. Dan yang terpenting di sini adalah ada kode. Nah, tinggal klik dan kode ini yang diberikan kepada siswa semuanya untuk bergabung di kelas ini. Jadi caranya kita kasih mereka ini disalin, kemudian mereka di Google Classroom mereka ini sama seperti yang tadi, di sini ada tanda tambah, diklik, kemudian gabung ke kelas. Kemudian kita memasukkan kode yang tadi, yang kita kasih kepada muridnya. Jadi muridnya nanti memasukkan kode itu ke dalam sini. Kemudian klik gabung.
Setelah itu, seperti ini nanti yang akan tampil di layar muridnya. Dan di tampilan gurunya, seperti ini yang tadi, di sini kita bisa melihat anggotanya. Kita sudah sekarang memiliki ada satu murid di sini, ada satu siswa ya, dan ada satu guru juga. Nah, bagaimana cara menambahkan guru? Kita bisa dengan cara ini, kita tulis emailnya di sini, bisa seperti itu. Kita juga bisa menambahkan murid secara manual dengan cara menuliskan email mereka di sini, kemudian kita undang, atau dengan cara yang tadi ya, kita kasih mereka kodenya sehingga mereka bisa langsung bergabung di kelas kita. Nah, jadi di sini kita lebih fokus di bagian ini ya, tugas kelas. Dan di sini guru lebih banyak bekerja ya di dalam sini. Nah, di sini ada pilihan-pilihan apa saja yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama di sini mulai dari bawah ya, kita pilih topik. Nah, topik ini bagaimana cara mengorganisasikannya. Itu tadi yang saya bilang, misalnya kita mengorganisasikannya sesuai pertemuan atau per minggu. Nah, contohnya kita mengorganisasikannya berdasarkan pertemuan. Jadi saya tulis misalnya pertemuan pertama. Kemudian klik tambahkan. Nah, ini adalah topik pertama. Kita juga bisa menambahkan topik selanjutnya. Misalnya pertemuan kedua. Semuanya. Nah, kalian boleh melanjutkan pengisian seperti ini, mengorganisasikannya, kemudian kita menambahkan materi di tiap-tiap organisasi ini, ya, di tiap-tiap topik ini. Misalnya, di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Kita juga bisa menggunakan postingan yang pernah kita posting sebelumnya. Nah, untuk materi, misalnya seperti ini, kita klik materi. Nah, kemudian di sini kita kasih judul materinya. Misalnya, materi hari ini, misalnya hari Rabu, tanggal 26 Agustus, misalnya 2020. Oke, kemudian kita misalnya menambahkan deskripsinya tentang ini. Kita bisa menambahkan, itu terserah kalian seperti apa. Kemudian kita menambahkan filenya di sini. Nah, di sini ada filenya, kita bisa menggunakan file dari YouTube, bisa. Mungkin materinya bersumber dari YouTube, bisa. Bisa juga menambahkan dalam bentuk file misalnya. Jadi misalnya kita ada file yang kita punya, misalnya, jadi kita bisa menambahkannya dengan cara upload, ya. Kemudian kita melihat filenya di mana misalnya. Misalnya ini, file ini misalnya. Kemudian saya pilih dan saya sudah memasukkan filenya di sini. Oke, bisa juga dengan cara link. Misalnya kita memiliki materi yang ada di suatu website, jadi kita tinggal mengcopy dan paste linknya di sini. Kita bisa menambahkan, sehingga nanti muridnya tinggal mengklik link yang ada di sini. Oke, kita juga bisa menambahkan dengan cara kita menambahkan file yang ada di Google Drive kita. Oke, bisa juga seperti ini. Misalnya di drive saya ada banyak misalnya materi-materi, jadi tinggal saya ambil dari situ, misalnya ambil dari sini misalnya. Oke, tinggal sisipkan. Dan begitu cara menambahkan ya materi-materi. Kemudian kita juga bisa menambahkan materi dengan cara kita membuat suatu misalnya Google Doc atau Google Form atau Google Gambar atau Google Spreadsheet atau Google Slide. Bisa juga. Misalnya kalau Google Doc misalnya saya juga menggunakan ini, misalnya kita klik Google Doc. Oke. Kemudian saya langsung klik di sini. Dan yang pertama jangan lupa memberikan nama dulu ya. Misalnya materi hari ini. Oke, kemudian kita tulis materinya apa? Kita taruh di sini. Kita copy misalnya dari suatu tempat. Terus kemudian kita meletakkan materi kita di sini. Kemudian kita bagikan. Ya. Jadi caranya seperti itu. Sehingga di sini dia ada di sini nanti materi ini yang baru kita buat itu terkumpul di sini. Kemudian setelah itu kita bisa melihat di sini. Ini untuk siapa materi ini?
Apakah untuk semua siswa bisa, atau kita bisa memilih siswa tertentu? Kita hanya mengirim kepada siswa tertentu bisa, ya, atau semua saja. Biasanya semuanya saja. Kemudian kita pilih topiknya. Maksudnya topik ini kita masukkannya di pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Misalnya kita masukkannya di pertemuan pertama, klik. Oke. Kemudian di sini ada pilihan lagi. Kita mau langsung posting sekarang atau kita jadwalkan. Maksudnya jadwalkan ini adalah kita sudah membuatnya sekarang, tetapi baru nanti terkirim ke muridnya itu pada jadwal yang kita tentukan. Itu juga bisa dipilih. Atau bisa juga kita siapkan sebagai draft juga. Oke, misalnya kita baru mungkin belum selesai kita membuatnya, jadi kita menyimpannya dulu supaya nanti pada saat kita melanjutkannya lagi nanti kita bisa meneruskannya kembali. Jadi tanpa harus memulai dari awal lagi. Ini juga bisa dihapus. Oke, jadi kalau misalnya langsung diposting, ya klik langsung posting saja. Nah, di sini kita melihat di sini dia ada materinya di sini. Nah, ini ada linknya, ada materi hari ini, mereka bisa klik, kemudian ada tadi yang saya ambil dari Google Drive, dan di sini ada dari file saya tadi, seperti itu. Oke, dan kita bisa menambahkan lagi. Misalnya, tadi sudah materi, kemudian pertanyaan. Oke, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada mereka. Oke, misalnya, apa yang Anda pelajari minggu lalu. Contohnya saja ya. Nah, kita kasih mereka petunjuk apa, misalnya ada deskripsi dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita pilihnya sebagai pilihan ganda atau sebagai jawaban singkat. Ya, bisa juga sebagai pilihan ganda. Kita bisa pilihan pertama, misalnya bagian A, misalnya menulis. Bagian B, misalnya membaca. Dan lain-lain. Kemudian kita lihat di sini ada poinnya, oke, misalnya kita kasih poinnya 100, kemudian ini untuk siswa, kemudian seperti yang tadi kita tentukan tenggaknya berapa, itu deadline-nya kapan. Misalnya harinya, misalnya hari Senin misalnya, tanggal 31, dan kita juga bisa menentukan jamnya. Biasanya jam 11.59 malam ya, tengah malam, biasanya seperti itu. Dan kita bisa menentukan, kita memasukkan pertanyaan ini di pertemuan pertama atau pertemuan kedua atau yang lain-lain nanti kalau misalnya banyak topik di sini. Misalnya kita pilih pertemuan pertama, langsung dipilih. Kemudian di sini seperti yang tadi boleh dipilih, kalau misalnya sudah siap langsung tanyakan. Nah, di sini sudah masuk pertanyaannya, apa yang Anda pelajari minggu lalu? Kemudian di dalam sini kita bisa menambahkan tugas. Oke, misalnya tugasnya adalah tugas menulis. Kemudian kita menugaskan mereka misalnya tulis pengalaman Anda dalam 100 kata misalnya, ya. Kemudian kita menentukan tenggatnya atau deadline-nya kapan, waktunya kapan, dan kita memasukkan topik di pertemuan berapa. Pertemuan pertama misalnya. Kemudian ada rubriknya juga kalau misalnya mau membuat rubrik juga bisa. Kemudian kalau Anda menambahkan file juga di sini untuk memberikan petunjuk lebih banyak, misalnya contoh menulis bisa juga ditambahkan di sini. Kemudian seperti yang tadi bisa memilih dulu dijadwalkan atau langsung ditugaskan atau dibuat draft dulu. Kalau misalnya sudah selesai langsung saja ditugaskan. Nah, sudah masuk di sini tugas menulis. Nah, ini semua materi-materi atau tugas-tugas yang kita buat di pertemuan pertama ini. Nah, jadi sama halnya nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu, ya. Dan kita juga bisa membuat kuis juga bisa, ya. Langsung kuis. Nah, kalau kuis juga bisa misalnya kuis menyimak atau listening, ya. Misalnya, jawab pertanyaan berikut berdasarkan simakan.
Nah, biasanya kalau kita membuat kuis ini secara otomatis ada Google Form ya. Kita juga bisa menambahkan Google Form di sini kalau misalnya kita mau langsung menambahkan Google Form. Nah, terus kemudian kita langsung klik misalnya kita membuat soalnya di sini. Misalnya menyimak ya. Ini tugas menyimak misalnya. Misalnya tulis nama. Dan selanjutnya tentang bagaimana cara membuat kuis di Google Form ini, saya sudah membuat video khusus, sudah saya post di channel saya. Nanti saya sediakan linknya di bawah video ini, jadi nanti tinggal klik bagaimana cara membuatnya ya, lebih detail tentang ini. Jadi kuis yang kita sudah buat di Google Form ini, kita bisa memasukkannya di dalam tugas di sini di Google Classroom. Misalnya Anda sudah membuat suatu pertanyaan di Google Form, kemudian klik kirim ini, kemudian ada linknya di sini, copy linknya, oke, kemudian salin, ya, kemudian masukkan di sini tadi ada tambahkan, kemudian tambahkan link di sini. Ya, kemudian copy tadi link yang kita copy tadi, masukkan di sini, kemudian tambahkan link. Jadi secara otomatis dia nanti akan muncul di sini, ya sama kan? Ini tadi, jadi kita misalnya klik, nah di sini ada dia di sini, ya. Jadi bisa juga seperti itu ya. Atau bisa juga kalau misalnya membuat yang baru juga, tinggal klik ini, kemudian klik formulir. Ya, kalau misalnya kita membuat Google Form yang baru untuk kuis, misalnya kuis dalam bentuk pilihan ganda atau juga dalam bentuk menjawab pertanyaan juga bisa. Oke, contohnya saya menambahkan audio di sini. Misalnya audionya saya ambil dari Google Drive saya yang sudah ada, kemudian tinggal memilih, kemudian saya masukkan di sini. Perlu diperhatikan di sini adalah, di sini ada pilihan kalau misalnya kita memasukkan file dalam bentuk tugas atau kuis. Nah, di sini ada pilihan. Hati-hati di sini ya, kita bisa melihat pilihannya. Ini perlu diperhatikan di sini. Nah, pilihannya ini adalah siswa dapat melihat filenya, hanya melihat filenya saja. Siswa dapat mengedit filenya, dia bisa menghapus, dia bisa mengubah, itu artinya mengedit. Pilihan ketiga adalah buat salinan untuk setiap siswa, sehingga siswanya nanti bisa mengcopy audio ini. Oke, dia bisa download di komputernya. Nah, biasanya kalau saya kasih materi seperti itu, misalnya dalam bentuk MP3, oke, atau file-file yang lain, kalau ditanya seperti ini kan tempatnya untuk kita bagikan kepada murid-murid. Jadi jangan lupa untuk mengklik ini ya, buat salinan untuk setiap siswa. Jangan lupa itu. Kemudian setelah itu, nanti kita tinggal tugaskan. Jadi jangan lupa tadi pilih tenggaknya, itu jamnya dan segala macam, dan juga pilih topiknya. Kita masukkan di pertemuan keberapa misalnya. Dan kalau misalnya kita lupa ya memilih topik ini, misalnya kita langsung menugaskan. Oke, kita langsung tugaskan. Karena tadi kita lupa memilih topik yang tadi, maka dia ada di atas sini. Ya, jadi dia tidak ada di pertemuan sini atau di pertemuan sini. Jadi bagaimana cara meletakkannya di sini? Misalnya kita memasukkannya di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, gampang sekali. Kita tinggal menariknya saja. Misalnya kita tarik di sini. Nah, kita juga dengan gampang juga memindahkannya. Misalnya saya memindahkan ini ke pertemuan kedua. Itu sangat gampang sekali. Tinggal ditarik-tarik ya. Nah, saya sudah menjelaskan semua yang ada di sini, fitur-fitur di sini. Di sini ada tugas, tugas kuis yang tadi, pertanyaan, materi, topik. Ini topiknya, tadi ini topiknya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan sebagai murid. Yang pertama adalah bagaimana cara bergabung ke Google Classroom. Nah, pertama-tama sama seperti yang tadi, kalian harus ke www.classroom.google.com. Setelah Anda berada di classroom.google.com, kalian langsung ke sini, kemudian gabung ke kelas, dan masukkan kode yang tadi ya. Kodenya dari guru yang tadi, dari sini, langsung masukkan kodenya di sini. Kemudian klik gabung. Begitu cara bergabung di sebuah kelas Google Classroom.
Nah, saya sarankan kepada muridnya adalah untuk melihat bagian ini saja, tugas kelas saja. Jadi nanti kasih tahu kepada muridnya kalau hanya melihat tugas kelas saja. Jadi hanya fokus kepada di sini saja. Nah, di sini ada di pertemuan pertama, ada beberapa file yang sudah disediakan oleh gurunya. Oke, ada kuis menyimak, ada tugas menulis, ada juga pertanyaan, ada juga materi untuk hari ini. Ini nanti boleh diklik saja. Oke. Nah, di sini tadi ada materi yang dibuat tadi, ada materi dalam bentuk link, ada dalam bentuk Google Doc, oke, ada dalam bentuk PDF, ada dalam bentuk Word juga semua ada. Nah, kalau misalnya saya mau ambil salah satu, misalnya saya mau ngambil ini ya, saya klik, oke. Kemudian, bagaimana saya bisa mendownload file ini? Langkah selanjutnya adalah klik yang 3 titik ini ya, klik. Kemudian di sini ada pilihan buka jendela baru. Klik. Nah, setelah itu ini adalah simbol untuk mengunduh atau download. Kalau sudah keluar simbol ini, tinggal klik ya. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas menulis di dalam Google Classroom ini. Kita lihat tugasnya. Nah, kita baca di sini ada namanya tugas menulis adalah tulis pengalaman Anda dalam 100 kata. Oke, bisa juga dikerjakan di sini langsung di komentar, tapi ini kalau tulis di komentar ini nanti akan terlihat kepada semua siswa. Jadi saya tidak menyarankan untuk menulis di sini. Kalau di sini sebenarnya bisa digunakan untuk forum saja. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa. Jadi pertanyaan ini yang ditulis di sini nanti akan terlihat kepada semua murid-murid di sini dan juga terlihat kepada gurunya. Tapi kalau menulis komentar pribadi, jadi hanya nanti terlihat kepada gurunya saja, tidak terlihat kepada semua murid-murid yang lain. Oke, jadi saran saya untuk mengerjakan tugas menulis atau ada makalah atau yang berhubungan dengan tulisan-tulisan, di sini ada pilihan yaitu tambah atau buat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini juga bisa memilih dari file, misalnya kita sudah membuat filenya, sudah mengerjakan dalam bentuk PDF, misalnya kita mau upload, tapi ini saya tidak menyarankan murid saya atau siswa saya mengerjakan dalam bentuk PDF seperti ini. Saya lebih menyarankan siswa saya itu mengerjakannya melalui ini. Ya, jadi boleh mengasih tahu kepada muridnya, nanti mengerjakannya adalah langsung tambah, kemudian buat dalam bentuk dokumen. Ya, ini Google Doc. Langsung klik saja. Nah, di sini kita sudah membuat Google Doc atau Google Dokumen, kemudian kita tinggal klik. Nah, di dalam sinilah kita membuat tulisan kita. Oke. Nah, misalnya ini adalah tugas kita. Tadi tugas kita adalah membuat 100 kata mengenai pengalaman. Ini adalah tugasnya, kita sudah tulis di dalam Google Doc tadi. Setelah itu, kita serahkan. Pilih serahkan atau submit kalau bahasa Inggrisnya nanti. Tinggal serahkan, kemudian nanti akan keluar seperti ini, kemudian pilih serahkan. Oke. Kemudian ada status di sini diserahkan, artinya kita sudah menyerahkan tugas kita. Kalau misalnya kita membatalkan juga bisa dengan cara batal pengiriman, itu juga bisa. Tetapi kalau misalnya ini ada tulisan diserahkan, artinya tugas kita sudah tersampaikan atau kita sudah kirim kepada guru kita. Begitu cara menyerahkan tugas dalam bentuk tulisan-tulisan. Ya, jadi saya sarankan Anda menggunakan Google Doc. Kenapa? Karena ini mudah bagi gurunya nanti untuk mengoreksi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan di dalam tulisannya. Nanti saya menjelaskan bagaimana cara guru mengoreksi tulisan-tulisan seperti ini. Nah, tadi guru memberikan tugas menyimak atau kuis menyimak. Kita lihat kuisnya. Nah, di mana di sini ada audionya. Jadi kita tinggal ambil audionya dulu. Oke, seperti yang tadi kita klik yang 3 ini. Kemudian buka jendela baru. Kemudian download audionya. Kemudian dengarkan.
Pada saat Anda mendengarkan kembali ke tempat yang tadi, kita klik soalnya dalam bentuk Google Form. Nah, jadi kita mengerjakannya dengan cara kita menulis nama, misalnya ritual. Jadi kita mengerjakan soal-soal pilihan gandanya di sini. Oke, kita misalnya pilih sambil mendengarkan misalnya, kemudian kita kirim. Nah, nanti akan kita melihat skor kita, misalnya. Oke, dan di sini ada terlihat skornya, contohnya. Nah, setelah Anda mengerjakan kuis ini, karena tadi dikerjakan melalui Google Form, jangan lupa untuk tandai sebagai selesai. Jadi, untuk dikasih tahu kepada gurunya kalau sudah selesai. Oke, diklik. Tandai sudah selesai. Nah, begitu cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Nah, sebagai guru, tadi kita bisa melihat tugas-tugas yang sudah diserahkan oleh siswa-siswa kita. Kita bisa saja langsung kepada nilainya. Kemudian di sini ada tugas-tugas yang kita sudah berikan. Misalnya ada tugas menulis, kita klik. Nah, di sini ada satu orang yang sudah menyerahkan. Oke, dan kita bisa melihat tugasnya seperti apa. Kita langsung klik saja. Nah, di sini kita langsung melihat tugasnya. Pertama. Jadi kita bisa mengubah, misalnya ada yang salah misalnya, jadi misalnya pertama. Kita langsung ketik saja secara otomatis nanti ada tulisan seperti ini ya. Jadi ini salah, jadi ini yang kita baru kasih. Jadi nanti editan dari kita nanti terlihat seperti ini, ada warnanya berbeda. Oke. Kemudian saya ingin berwisata dengan teman saya tetapi serentak. Bukan serentak di sini ya, harusnya misalnya kita ganti menjadi, nah di sini kita hanya melakukan delete saja. Delete saja, nah secara otomatis dia seperti ini. Oke, misalnya kita ganti misalnya, tetapi dia tiba-tiba semakin sibuk di misalnya tambahkan pekerjaannya. Oke, jadi editan kita nanti terlihat seperti ini. Oke, setelah kita selesai mengedit semuanya, maka kita bisa memberikan komentar di sini, misalnya apa ada yang kurang, bagaimana cara meningkatkan. Bisa juga ditambahkan note di sini. Saya biasanya seperti itu, saya tambahkan catatan. Misalnya catatannya apa yang perlu kita kasih tahu kepada murid-murid kita untuk mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam hal menulis. Setelah itu, kita langsung bisa memberikan nilainya. Misalnya nilainya berapa, karena ada beberapa yang salah, misalnya kita kasih 90. Setelah kita memberikan nilai, maka kita kembalikan. Jadi kita harus klik ini supaya mereka bisa melihat kembali. Oke? Klik kembalikan, kemudian klik lagi. Jadi kita sudah mengembalikan tugas menulis siswa yang tadi dia serahkan dengan koreksi-koreksi yang sudah kita berikan. Contohnya seperti itu. Nah, jadi muridnya juga bisa nanti melihatnya. Misalnya seperti ini kita lihat sebagai murid ya. Kemudian saya sebagai murid, saya melihat tugas menulis saya tadi yang sudah saya serahkan dan yang sudah dikoreksi oleh guru tadi. Kemudian saya langsung ke tugas menulis tadi, kemudian lihat tugas. Nah, di sini saya langsung melihat nilai saya. Nilai murid tadi, nilai siswanya tadi ada 90. Kemudian saya bisa melihat koreksinya. Langsung klik di sini. Jadi ini adalah koreksi-koreksi dari guru saya tadi, ya. Jadi ada harusnya seperti ini, ada koreksi-koreksinya. Nah, guru juga bisa memanfaatkan fitur ini dalam hal tugas kelompok misalnya. Jadi murid-murid nanti secara bersama-sama mereka mengerjakan di dalam satu lembar kertas tanpa harus bertemu, ya. Dan sepertinya sampai di situ untuk video kali ini. Dan kalau ada pertanyaan, silakan ditanya melalui kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.